Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ya Bu Anti, hari ini kita akan observasi kelas. Ya. Tapi sebelum kita mau observasi kelas ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Anti. Oke, Bu Anti ngajar di kelas? Saya ngajar kelas 1. Kelas 1 di SDN Kabupaten kelas 4. Oke. Pada kesempatan kali ini kegiatan pembelajaran apa yang ingin Ibu Anti sampaikan? Tujuan pembelajaran Kegiatannya? Kegiatannya hari ini belajar matematika yang metodenya itu number one. Oke, matematika dengan metode number one. Nah, sebelum kita melihat matematika number one itu tujuan pembelajaran di kegiatan ini apa Bu Anti? Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengenal angka 11 sampai 20 dan bisa menunjukkan, kemudian juga bisa mengurutkan angka 11 sampai 20. Oke, nah dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu Anti capai dalam pembelajaran tersebut? Mungkin si anak dalam kehidupan sehari-hari bisa mengenal mata uang ya, misalkan contohnya 100.000, 50.000, 20.000. Nah itu bisa mungkin dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari mereka di rumah atau di sekolah ya. Oke. Nah agar hal tersebut dapat tercapai, kira-kira strategi apa yang Bu Anti gunakan? Strategi yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang saya ajarkan sebelum masuk kelas itu, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Kemudian media pembelajarannya itu agar lebih mudah dalam proses pembelajaran. Medianya itu mungkin media angka ya, angka dari 11 sampai 20. Kemudian model pembelajaran itu menggunakan metode number one. Ya. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan Bu Anti ya sebelum kita nanti observasi, bagaimana perasaan Ibu saat tahu saya akan melakukan observasi ke dalam kelas? Mungkin ini ya Bu, perasaan saya sangat senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bertujuan dengan bantuan kerja, sehingga saya bisa mengintrospeksi diri kelebihan dan kekurangan saya ajar gitu ya. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke Ibu. Nah, mungkin sudah cukup pertanyaan dari saya. Sekarang nanti saya mau lihat langsung ke dalam kelas kita observasi. Baik Bu Anti, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita langsung mulai observasi dalam kelas. Terima kasih Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Yang kemarin ya biasa kita ulang tiap hari. Selamat pagi Bu Anti, gitu ya. Selamat
Atau Pancasila? Ya, Pancasila ada berapa? 5. Ayo kita baca Pancasila. Ini adalah Pancasila 1 sampai 5 ya. Pancasila. Biasa kita mengenal sehari-hari dalam penjumlahan atau pertambahan itu dalam apa? Dalam bentuk barang atau bentuk uang. Misalkan April di rumah punya uang 100.000. Nah, kemudian dikasih dari saudaranya 100.000, jadi berapa? Jadi 200. Nah, sekarang kita hari ini mengenal angka ya, angka mulai dari angka 1 ya. Nah, sekarang kita sebutkan angka yang Ibu pegang ya. Nah, ini ada 20 angka ya, 20 angka mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat ini angka 3. Angka 6. Angka 20. 18. 19.
kelompok 1 kemarin? Oke. Ulangi. Kelompok 1. Coba, urutkan. Ya, mulai. 1, 2, 3. Yang menang berarti dia yang dapat. Kelompok 1, soalnya. Yang benar, satu lagi. Kelompok 2, bunyinya? Yes. Good. Nah, sekarang kita lihat, kita cek. Ya, duluan siapa? Duluan kelompok 3. Berarti yang menang kelompok 3. Sekali lagi. 9. 9 berapa? Ditambah 7. Cari jawaban lagi. 9 tambah 7 berapa? Ya, tadi berapa siapa? 9 ditambah 8. Kelompok 2. Nah, berarti yang menang kelompok 2. Coba, kelompok 1, 200. Kelompok 2, 300. Kelompok 3, 200. Berarti yang menang kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nah, yang menang ibu kasih makanan. Mau? Berapa orang kelompok 2? Mana? Ya. Nih, satu-satu. Ya, berarti yang lain tidak ada. Tidaklah. Dalam kotak kaca. Ih, coba bisa. Ya udah kan ada penghapus. Ya, nama bilangan tulis. PITGA. Ya, bilangan. Yang di atas
Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi kamu? Tak bisa baca tulis, mengerti awak guruku, terima kasihmu. Nyatanya dirimu, pada buatku harap, aku segala kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya kau? Tak bisa baca tulis, mengerti irama guruku, terima kasihmu. Tepuk Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nurhayati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor yang berasal dari SDN Kadumanggu 4, Kecamatan Babakan Madang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama orang-orang yang luar biasa yang ada di samping kanan dan kiri saya. Ada Ibu Jessica Hostiadi selaku PP saya yang luar biasa yang sedang menjadi supervisor. Kemudian ada juga Ibu Anti, SPD guru kelas 1 sekaligus sebagai koci dan guru yang kemarin saya observasi. Bu Anti, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Anti, silakan Ya. perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti. Saya tinggal di daerah Cijujung. Kemudian saya ngajar di SDN Kadumang 04, mengajar di kelas 1. Ya, mungkin hanya itu. Makasih. Itulah Ibu Anti, guru SDN Kadumanggu 4 yang akan saya coaching hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pasca observasi, kemarin saya sudah melakukan 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama adalah wawancara praobservasi bersama Ibu Anti. Kemudian saya juga sudah melakukan supervisi akademik di mana saya melihat langsung pembuatan RPP berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Anti dan langsung melihat ke dalam kelas, melihat pembelajaran yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, tujuan diadakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan merefleksi sejauh mana pembelajaran yang terjadi dalam kelas sehingga bisa mengetahui kekurangan atau kelemahan dan kelebihan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke dalam pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Anti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ya Bu ya. Amin. Sehat terus Bu Anti ya. Amin. Ya, saya juga melihat Bu Anti sangat semangat hari ini. Ya, kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan ya Bu Anti ya, praobservasi, kemudian juga saya sudah melakukan supervisi ke kelasnya Ibu Anti ya. Nah, kemarin pembelajaran dilakukan Bu Anti adalah pembelajaran Kemarin saya pelajaran matematika ya, yang RPP itu berdiferensiasi tentang penjumlahan bilangan 11 sampai 20 ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu Anti ketika disupervisi oleh saya? Sebenarnya deg-degan Bu. Deg-degan ya? Ya. Kemudian alhamdulillah tapi lancar dan semangat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya Bu Anti ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bu Anti lakukan kemarin, kira-kira ada tidak hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya pada saat pembelajaran? Alhamdulillah pada saat sebelum pembelajaran ya, si anak-anak alhamdulillah berantusias sekali. Kemudian si anaknya juga lebih kreatif ya, menggunakan metode number watch. Kemarin saya menggunakan metode number watch. Nah, si number watch itu mungkin
mungkin si anak jadi lebih mengenal angka ya, angka 1 sampai 10, kemudian angka 11 sampai 20 juga ya. Si anak lebih kreatif dan lebih mandiri ya, lebih mengenal. Kemudian juga bisa mengurutkan ya dari angka 11 sampai 20. Iya. Jadi anak-anak bersemangat, anak-anak juga senang menggunakan media yang mungkin mereka belum pernah lakukan gitu ya. Oke. Jadi apa upaya yang sudah Ibu Anti lakukan dalam kelas ini bisa terus fokus selama pembelajaran? Sebenarnya jadi setiap hari mungkin harus menggunakan, saya harus lebih kreatif ya Bu ya, mungkin dalam menggunakan metode. Nah, untuk yang sekarang ini saya menggunakan metode number watch. Nah, number watch itu mungkin si anak diberitahukan yang namanya angka ya, namanya angka. Kemudian selain itu juga saya harus lebih kreatif menggunakan media pembelajarannya. Jadi biar si anak itu lebih konsentrasi, kemudian lebih fokus dan lebih kreatif. Kira-kira selain menggunakan media, menggunakan apa tadi number watch ya, kemudian upaya apa lagi yang Ibu lakukan supaya menjaga anak tetap fokus? Kemudian selain itu juga saya menggunakan ice breaking. Ya, seperti kemarin yang Ibu lihat ya, ada ya. Kemudian tepuk Pancasila ya, kemudian ada juga nyanyian kemarin satu jari kanan, satu jari kiri ya. Jadi si anak itu tidak ngantuk dan tidak jenuh dalam pembelajaran. Kemudian si anak juga jadi tambah semangat untuk belajarnya, jadi tidak jenuh gitu dalam pembelajaran ya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi selain menggunakan media number watch, kemudian Bu Anti juga menggunakan ice breaking, nyanyi-nyanyian, tepuk untuk membangun anak supaya lebih semangat dan menjaga fokus mereka ya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, luar biasa sekali Bu Anti. Nah, kira-kira kalau misalkan saya paparkan atau saya berikan rentang dari ada angka 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran Bu Anti yang kemarin itu ada di angka berapa ya? Kalau menurut Kira-kira, saya ya, coba tapi menilai diri sendiri ya kalau Bu Anti ya. menurut saya sendiri mungkin saya merasa 6 sampai 7 gitu. 6 sampai 7. Nah, nggak tahu menurut yang lain Ya. itu kan menurut saya sendiri ya Bu ya. Kalau menurut saya itu 6 sampai 7 gitu. 6 sampai 7 ini berarti masih ada beberapa step untuk mencapai ke angka yang 10. Kira-kira ada nggak sih upaya yang Ibu Anti ingin lakukan supaya Bu Anti itu bisa jadi yang meningkatkan lah ke depannya? Kalau misalkan sekarang di 6 sampai 7, mungkin besok-besok bisa 7 ke 8. Kira-kira upayanya apa yang perlu ditingkatkan? Upayanya mungkin saya harus lebih mencari lagi berbagai metode pembelajaran, kemudian lebih lebih banyak mungkin mencari media pembelajaran referensi mungkin dari Google, dari YouTube gitu ya. Jadi biar si anak itu lebih menarik gitu, dalam proses pembelajarannya ya, lebih kreatif dan mandiri ya si anak itu. Jadi tidak jenuh di dalam kelas, mungkin hanya itu. Jadi meningkatkan media, kemudian mencari referensi dari tempat lain, dari Google, dari teman, dari buku gitu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depan terkait pembelajaran di kelas, karena kan murid kita kan tidak sama ya Bu ya. Tapi kita harus mengcover murid-murid tersebut. Nah, rencana Ibu ke depan tuh bagaimana? Mungkin rencananya harus lebih kreatif mungkin ya Bu ya, dengan cara mencari media ya, kemudian metode juga ya, kemudian saya harus lebih, mungkin saya juga harus kreatif ya Bu ya. Misalkan dulu kan menggunakan kurikulum 13. Nah, sekarang kurikulum kurikulum merdeka ya, di RPP-nya itu harus berdiferensiasi ya, harus beragam. Jadi harus si anak itu dituntut untuk
mandiri ya, Ya. kemudian lebih kreatif gitu ya. Jadi Bu Anti harus membuat RPP yang rancangan pembelajaran Ya. juga yang yang ini ya, lebih yang berdiferensiasi kreatif. ya, agar anak-anak di kelas juga semuanya bisa belajar dengan bermakna ya, Ya. seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu tersebut? Insya Allah ya Bu ya, kalau mungkin menurut saya besok juga bisa ya Bu ya, insya Allah saya lakukan Ya. supaya si anak itu lebih kreatif lagi, kemudian bisa di dalam bermasyarakat lebih bisa mengekspresikan Ya. misalkan contohnya disuruh orang tua misalkan membeli sesuatu gitu ke warung, mungkin si anak lebih bisa menghitung gitu ya, bukan misalkan jumlah dari beberapa misalkan barang yang disuruh orang tuanya. Jadi si anak itu mungkin bisa berkreatif dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi diaplikasikan ya, Ya. pembelajaran yang ada di sekolah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tentunya dengan pembuatan RPP yang berdiferensiasi. Oke Ibu, semangat ya dalam Ya, membuat pasti. RPP berdiferensiasi ini Insya ya. Allah, Ibu, Ya, pasti. mudah-mudahan pembuatan RPP Ibu bisa mengcover semua kebutuhan dari murid-murid Ibu yang kelas. Nah, kira-kira komitmen Ibu dalam pembelajaran di kelas bagaimana? Komitmen saya mungkin akan mewujudkan RPP yang berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Supaya si anak itu lebih kreatif, kemudian lebih mandiri, terus lebih juga bisa mungkin bertanggung jawab ya Bu ya. Kalau misalkan si anak disuruh untuk melakukan sesuatu oleh gurunya, mungkin ada rasa tanggung jawab, Tanggung rasa jawab. mandiri ya Bu ya. Dan memiliki karakter ya Bu ya. Iya, jadi tidak apa ya, tidak karakter. acuh atau gimana gitu ya Bu. Jadi si anak itu memiliki tanggung jawab yang besar lah untuk apa yang disuruh orang tua atau gurunya gitu. Oke. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Mungkin komitmen harus terwujud ya Bu ya. Jadi saya harus bersosialisasi dengan yang pertama itu mungkin dengan guru ya Bu ya. Ya. Kemudian dengan kepala sekolah, terus dengan siswa juga. Jadi yang semuanya harus terwujud dengan bersosialisasi. Jadi harus lebih beraneka ragam ya Bu ya, Ya. supaya si RPP yang saya buat itu harus terwujud. Ya, gitu. jadi harus adanya kolaborasi ya antara kepala sekolah, kemudian guru dan rekan sejawat juga Ya. murid yang ada di kelas tersebut. Oke Bu Anti, semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi, kemudian Bu Anti juga bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam murid-murid Ibu di dalam kelas, dan pembelajaran semua berpihak kepada murid sehingga bisa menciptakan murid yang berkarakter, pembelajaran juga menjadi bermakna. Oke, Bu Anti terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga sudah mau direpotkan sama saya dari mulai pra observasi, kemudian observasi sampai saat ini pasca observasi. Sukses selalu untuk Bu Anti, Amin. sukses selalu juga untuk Ibu Jessica sebagai PP saya. Nah, demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama dua orang hebat hari ini, yaitu Ibu Anti sebagai coaching dan Ibu Jessica Hostiadi sebagai supervisor. Sampai bertemu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.